Halo sahabatku, apa kabarnya semua hari ini? Semoga sahabatku dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Tempat kita berbagi kisah-kisah yang menguji emosi, menguras kesabaran, dan pastinya bikin kita semua gregetan. Cerita kita kali ini datang dari seorang istri bernama Zahira. Bayangkan, setelah ditalak oleh suaminya sendiri hanya karena ulah mertuanya yang begitu jahat, Zahira harus kehilangan segalanya dalam sekejap. Bukan cuma harta yang dikuras habis, tapi yang paling menyakitkan, anak kandungnya, Rafa, juga dirampas dan jatuh ke tangan mereka. Zahira diusir dan pergi dengan hati yang hancur berkeping-keping. Tapi, musik sedikit menegang. Tepat 1 bulan kemudian, saat Zahira sedang berusaha menata hidupnya, ponselnya berdering tanpa henti. Mantan suami dan mertuanya meneleponnya dengan panik, sampai ada ratusan panggilan tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka yang dulu begitu sombong membuangnya, sekarang tiba-tiba mencarinya seperti orang kalap? Nah, sebelum kita bongkar balas dendam cerdas Zahira, yuk dukung dulu channel ini. Pastikan sahabatku semua sudah menekan tombol like dan subscribe channel Cerita Momo. Jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, biar sahabatku nggak ketinggalan cerita-cerita seru terbaru dari kami. Dan seperti biasa, biar kita makin akrab, absen dulu yuk. Silakan komen di bawah dengan nama kamu, asal kota, dan jangan lupa ketik hadir. Jeda singkat. Sudah? Terima kasih banyak sahabatku. Baik, kita tarik napas dalam-dalam. Duduk yang nyaman. Mari kita mulai ceritanya. Suara denting sendok dan garpu di atas piring porselen mahal menjadi satu-satunya bunyi di ruang makan yang megah itu. Udara terasa berat, syarat akan tekanan yang tak terucap. Zahira menunduk, berusaha menikmati makan malamnya dalam diam, meskipun ia tahu badai besar akan segera datang. Di seberangnya, Ibu Karina, ibu mertuanya, meletakkan sendoknya dengan gerakan kasar. Bunyi dentingannya memecah keheningan yang rapuh. Makanmu lahap sekali, Zahira. Pantas saja uang perusahaan habis tak bersisa. Rupanya dipakai untuk bersenang-senang dan makan enak, sementara anak sendiri diabaikan. Suara Ibu Karina melengking, menusuk langsung ke telinga Zahira. Zahira mengangkat wajahnya, gurat kelelahan terlihat jelas di matanya. Ini bukan pertama kalinya ia dituduh. Ibu, aku sudah bilang berkali-kali. Pengeluaran perusahaan itu wajar, untuk operasional. Dan aku tidak pernah sekalipun mengabaikan Rafa. Jawab Zahira. Suaranya pelan namun tegas. Wajar katamu? Ibu Karina tertawa sinis, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Revan, kamu lihat istrimu ini. Sudah pintar diajari melawan mertua. Sejak dia yang pegang kendali, perusahaan peninggalan ayahmu jadi morat-marit. Dia itu tidak becus kerja, sama seperti dia tidak becus mengurus Rafa. Revan, suami Zahira, memijat pelipisnya dengan keras. Wajahnya pucat dan tampak kusut. Tumpukan surat tagihan yang baru datang tadi pagi, yang tidak ia pahami isinya, masih terbayang-bayang di benaknya. Angka-angka itu membuatnya pusing. Ibu, sudahlah. Kita sedang makan. Desis Revan, mencoba menengahi, meskipun suaranya terdengar lemah dan ragu. Sudah? Ibu Karina memukul meja, membuat piring-piring bergetar. Kamu ini bagaimana, Revan? Kamu itu kepala keluarga. Kamu rela membiarkan istrimu ini menghancurkan warisan keluargamu? Kamu biarkan dia menghabiskan uangmu sampai ludes? Lihat dia. Wajahnya santai saja. Dia tidak peduli kamu pusing 7 keliling memikirkan semua ini. Ibu, ini perusahaan warisan ayahku. Zahira akhirnya angkat bicara, suaranya kini bergetar menahan amarah yang sudah lama terpendam. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Angka-angka yang ibu permasalahkan itu. Angka apa? Angka hutang. Kan? Potong Ibu Karina cepat, matanya memicing licik. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Kamu pasti korupsi di belakang anakku untuk kepentingan keluargamu sendiri. Mengaku kamu, Zahira. Cukup. Teriakan Revan menggema di seluruh ruangan. Pria itu tiba-tiba berdiri. Kursinya terdorong ke belakang dengan kasar. Matanya merah menatap lurus ke arah Zahira.
Semua stres akibat tagihan yang tak ia mengerti, semua kebingungan finansial, dan semua bisikan racun ibunya selama berbulan-bulan, akhirnya meledak di satu titik. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku pusing. Setiap hari ibu mengeluh, setiap hari tagihan baru datang. Ini semua karena kamu. Zahira tertegun, tubuhnya kaku. Revan? Apa maksudmu? Tagihan itu, aku tidak tahan lagi, teriak Revan, memotong ucapan Zahira. Kamu itu pembawa sial. Kamu tidak pernah sekalipun menghargai ibuku. Kamu tidak becus mengurus apapun. Mulai hari ini, detik ini juga, aku talak kamu. Hening seketika. Nafas Zahira tercekat di tenggorokan. Kata-kata keramat itu, lebih tajam dari bilah pisau paling tajam, menusuk langsung ke jantungnya. Ia menatap Revan, mencari sisa cinta atau keraguan di sana, tapi yang ia temukan hanyalah amarah kosong dan kebingungan yang telah dikendalikan penuh oleh Ibu Karina. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, Ibu Karina tersenyum. Senyum kemenangan yang murni dan mengerikan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan santai dengan dagu terangkat ke lemari hias di sudut ruangan, dan mengeluarkan sebuah map dokumen yang tebal. Ia melemparkannya ke atas meja, tepat di depan Zahira. Bagus, Revan. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah kamu ambil, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Lalu, ia menatap Zahira dengan mata seekor predator yang telah mengunci mangsanya. Sekarang, tanda tangani semua itu. Tangan Zahira bergetar hebat saat membuka map itu. Matanya membelalak ngeri. Ini bukan hanya surat persetujuan cerai biasa. Ini adalah surat pelepasan hak asuh penuh atas Rafa, dan lembar-lembar surat pengalihan seluruh aset perusahaan warisan ayahnya, ke atas nama Revan. Tidak. Bisik Zahira, suaranya pecah. Kalian tidak bisa mengambil Rafa dariku. Dan perusahaan ini milik keluargaku. Sudah tidak lagi, bentak Ibu Karina. Kamu sudah ditalak. Kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Rafa adalah cucuku, darah daging anakku. Dia akan aman dan bahagia bersama kami. Dan perusahaan itu akan kembali ke tangan yang benar, tangan Revan. Zahira menatap Revan, tatapan terakhirnya penuh permohonan. Revan, kumohon jangan lakukan ini. Rafa, dia anak kita. Dia butuh ibunya. Revan membuang muka. Ia tak berani menatap mata istrinya yang hancur. Tanda tangani saja, Zahira. Jangan dibuat rumit. Ibu benar. Kamu tidak bisa mengurus Rafa dan perusahaan sekaligus. Biar aku yang ambil alih semuanya. Air mata akhirnya lolos dari pelupuk mata Zahira. Ini adalah pengkhianatan paling telak. Ia sadar, di mata mereka, ia telah kalah. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, tangisnya berhenti seketika. Getaran di tangannya mereda. Sesuatu yang dingin dan keras menggantikan keputusasaan di matanya. Air mata itu mengering, digantikan oleh tatapan kosong yang menakutkan. Tatapan yang disalahartikan oleh Revan dan Ibu Karina sebagai tanda kekalahan mutlak dan kepasrahan. Baik, bisik Zahira. Suaranya datar, tanpa emosi sedikit pun. Ibu Karina tersentak kaget, tak menyangka perlawanan Zahira akan berhenti begitu cepat. Ia segera menyodorkan sebuah pulpen mahal. Cepat, sebelum aku berubah pikiran dan menyeretmu. Dengan tangan yang kini luar biasa stabil, Zahira membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar dokumen. Satu tanda tangan untuk melepaskan putranya. Satu tanda tangan untuk melepaskan perusahaannya. Satu tanda tangan untuk mengakhiri pernikahannya. Setelah lembar terakhir ditandatangani, ia mendorong map itu kembali ke tengah meja. Ibu Karina langsung menyambarnya, memeriksanya dengan teliti dan cepat. Senyumnya merekah lebar melihat tanda tangan Zahira di setiap halaman. Bagus. Anak pintar. Sekarang, pergi dari rumah ini. Bawa barang-barang tidak bergunamu. Kamu tidak punya apa-apa lagi di sini. Zahira bangkit dari kursinya. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan lurus menaiki tangga menuju kamarnya. Ia mengabaikan tawa kemenangan Ibu Karina yang menggema dan kebisuan Revan yang pengecut. 15 menit kemudian, ia turun. Ia hanya membawa satu koper kabin kecil. Ia berjalan melewati ruang makan,
tempat mantan suami dan mantan mertuanya sedang mengagumi rampasan perang mereka. Saat ia mencapai pintu depan, ia berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, bayangan senyum polos Rafa melintas di benaknya. Ini adalah harga yang harus ia bayar. Sakitnya tak terperi. Anak dan harta akan aman bersama kami, desis Ibu Karina dari belakangnya, mengulang kata-katanya dengan nada mengejek yang kental. Zahira membuka pintu. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Ia melangkah keluar ke dalam kegelapan, meninggalkan rumah yang dibangun dengan uang keluarganya, meninggalkan putra satu-satunya yang ia cintai, dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Pintu tertutup di belakangnya. Di dalam, Ibu Karina dan Revan bersorak, merayakan kemenangan palsu mereka. Mereka tidak tahu, tatapan kosong Zahira tadi bukanlah kekalahan. Itu adalah deklarasi perang. Mereka tidak tahu bahwa map tebal yang baru saja mereka peluk erat itu, bukanlah piala kemenangan. Itu adalah bom waktu. Malam itu, saat Zahira melangkah keluar dari pintu rumah yang terasa asing, ia tidak berjalan tanpa tujuan. Tatapan kosongnya bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah topeng yang menyembunyikan rahasia besar. Ingatannya terbang kembali ke 3 bulan lalu, ke sebuah sore yang mendung di kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Hari itu adalah hari di mana kepolosannya sebagai seorang istri dan menantu mati total. Dia duduk di sana, berhadapan dengan Pak Wisnu. Pria parubaya itu adalah akuntan paling setia yang dimiliki almarhum ayahnya. Wajah Pak Wisnu pucat pasi, tangannya yang biasa kokoh memegang cangkir kopi kini bergetar samar. Pria itu telah memintanya bertemu secara rahasia, dengan pesan singkat yang mendesak, ada yang tidak beres dengan keuangan perusahaan. Sangat serius. Di atas meja kayu yang kusam itu, Pak Wisnu mendorong sebuah map tebal ke arah Zahira. Jantung Zahira berdebar tak karuan. Ia membukanya, dan dunianya seakan runtuh perlahan. Itu bukan sekadar laporan keuangan biasa. Itu adalah bukti perampokan sistematis yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Pak Wisnu, dengan suara pelan dan tertahan, menunjuk baris-baris angka yang janggal. Ada pengeluaran-pengeluaran raksasa yang disamarkan sebagai biaya operasional dan investasi aset. Namun, lampiran di belakangnya menunjukkan kebenaran yang mengerikan. Ada dokumen pinjaman bank dalam jumlah miliaran yang disetujui tanpa sepengetahuannya. Dan di sana, di lembar persetujuan paling bawah, tertera tanda tangan yang sangat ia kenali. Tanda tangannya. Masalahnya, itu adalah tanda tangan palsu. Nafas Zahira tercekat. Telinganya berdenging. Pak Wisnu melanjutkan penjelasannya. Pinjaman itu tidak digunakan untuk perusahaan. Pria itu telah melacak aliran dananya. Uang itu mengalir deras ke rekening pribadi Revan dan, yang lebih mengejutkan, ke rekening Ibu Karina. Zahira melihat rincian transaksi yang membuat perutnya mual. Pembelian sebuah villa mewah di puncak, lunas dalam 1 kali bayar, atas nama Ibu Karina. Pembelian mobil sport impor terbaru untuk Revan. Dan serangkaian transaksi perhiasan berlian dalam jumlah ratusan juta. Mereka berpesta pora menggunakan uang perusahaan, menggunakan warisan ayahnya, dan menggunakan namanya sebagai tameng. Revan, suaminya, pria yang ia cintai, telah bersekongkol dengan ibunya untuk memalsukan tanda tangannya, mengkhianatinya dengan cara paling hina. Semua cacian Ibu Karina selama ini, semua tuduhan bahwa Zahira boros, ternyata hanyalah proyeksi. Itu adalah cara Ibu Karina untuk menutupi keborokannya sendiri, sekaligus menciptakan narasi bahwa Zahira tidak becus mengurus keuangan. Tapi, bagian terburuknya belum selesai. Pak Wisnu menunjuk klausul kontrak pinjaman bank. Revan dan Ibu Karina tidak hanya bodoh, mereka serakah. Mereka tidak hanya menjaminkan satu aset. Mereka telah melakukan cross-kolateral, menghubungkan semua aset inti perusahaan sebagai jaminan silang. Villa, kantor pusat, bahkan rumah yang mereka tinggali, yang secara hukum adalah aset PT warisan ayah Zahira. Itu artinya, jelas Pak Wisnu, jika satu pinjaman saja gagal bayar, bank berhak menyita segalanya. Perusahaan itu kini adalah bom waktu finansial. Asetnya terlihat besar di atas kertas, tapi hutang tersembunyinya jauh lebih besar. Zahira terdiam membatu. Air matanya tak sanggup keluar. Rasa sakitnya terlalu dalam,
tergantikan oleh amarah dingin yang membekukan. Pak Wisnu, yang melihat kehancuran di mata putri majikannya itu, menatapnya dengan iba sekaligus geram. Ia berkata bahwa mereka harus segera melapor ke polisi. Ini adalah kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana. Zahira menatap tetesan hujan yang mulai turun di jendela kafe. Lapor polisi? Menyeret suami dan mertuanya ke penjara? Itu akan menjadi perang terbuka. Perang yang kotor, panjang, dan menyakitkan. Mereka akan menyewa pengacara, mengulur waktu, dan yang paling ia takuti, mereka akan menggunakan Rafa sebagai senjata untuk melawannya. Saat itulah sebuah rencana gila terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang lahir dari rasa sakit hati terdalam. Dia menatap Pak Wisnu, matanya kini berkilat tajam. Tidak, katanya. Mereka tidak akan melapor ke polisi. Pak Wisnu terperangah, mengira Zahira sudah menyerah. Tapi Zahira menggeleng. Dia tidak akan melapor. Dia akan membiarkan mereka melanjutkan. Jika Revan dan Ibu Karina begitu menginginkan perusahaan ini, jika mereka begitu serakah ingin menguasai hartanya, maka biarkan mereka mendapatkannya. Biarkan mereka mengambil kapal mewah yang mereka kira akan membawa mereka berlayar, tanpa tahu bahwa kapal itu sudah berlubang di mana-mana dan akan segera tenggelam ke dasar laut. Saat itu juga, Zahira memberikan instruksi pertamanya. Ia meminta Pak Wisnu untuk bekerja dalam senyap. Mulai detik ini, perintahnya, selamatkan semua aset bersih saya. Pisahkan semua dana pribadi saya, warisan dari ibu saya yang tidak terikat dengan perusahaan. Bangun benteng pelindung untuk saya dan Rafa. Biarkan mereka mengambil harta karun beracun itu. Pak Wisnu menatapnya ngeri, namun sedetik kemudian, ia mengangguk takzim. Ia melihat bayangan almarhum ayah Zahira di mata wanita muda itu. Ketegasan yang sama. Kecerdasan yang sama. Maka, selama 3 bulan terakhir, Zahira memainkan perannya. Ia berpura-pura menjadi istri yang tertekan, menantu yang terintimidasi, sementara di belakang layar, ia dan Pak Wisnu sibuk memindahkan skoci penyelamat, tepat sebelum ia membiarkan para perompak itu merebut kapalnya yang akan karam. Malam ia ditalak dan menandatangani surat-surat itu, Zahira tidak sedang melepaskan hartanya. Dia sedang menyalakan sumbu bom waktu itu. Taksi yang ditumpangi Zahira melaju menembus malam yang pekat. Ia hanya memberitahu sopir sebuah alamat di pinggir kota, sebuah alamat yang tidak terdaftar atas namanya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering, tergantikan oleh sesuatu yang lebih dingin dan lebih fokus. Ia melirik keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang gemerlap. Di salah satu rumah mewah yang mereka lewati, mantan suami dan mertuanya kini pasti sedang merayakan kemenangan mereka. Zahira tahu, ia tidak bisa pergi ke rumah sahabatnya, Nessa. Itu akan menjadi tempat pertama yang dicari Ibu Karina jika terjadi sesuatu, entah untuk melampiaskan sisa amarah atau untuk mengintimidasi. Ia juga tidak bisa pergi ke rumah kerabatnya. Dalam perang ini, ia harus sendirian. Taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen kelas menengah yang sederhana namun bersih. Jauh dari kemewahan yang biasa ia jalani. Zahira membayar tunai, lalu menarik koper kabinnya memasuki lobi yang sepi. Ia menggunakan lift dan berhenti di lantai 12. Ia membuka pintu unit 1207. Apartemen studio ini kecil, sangat kontras dengan kamar mandinya di rumah lama. Tapi tempat ini aman. Tempat ini sudah ia siapkan sejak 2 bulan lalu. Dibeli lunas menggunakan dana pribadi warisan almarhumah ibunya, dana yang sama sekali tidak tersentuh oleh operasional perusahaan dan tidak terendus oleh Revan. Pak Wisnu yang membantunya mengurus pembelian ini di bawah nama perusahaan cangkang yang aman. Apartemen ini adalah pusat komandonya. Zahira meletakkan kopernya. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu meja kecil di sudut. Ia berjalan ke lemari, membukanya. Di dalamnya, selain beberapa setel pakaian ganti sederhana, ada sebuah kotak sepatu. Ia mengambil kotak itu, membukanya. Isinya bukan sepatu, melainkan sebuah ponsel baru yang masih terbungkus plastik, lengkap dengan kartu SIM baru, dan sebuah laptop. Perlahan, ia menyalakan ponsel baru itu. Tidak ada satupun kontak di dalamnya, kecuali satu nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan nomor tersebut. Panggilan itu tersambung hanya dalam 2 dering. Halo,
Suara berat di seberang terdengar tenang, namun waspada. "Pak Wisnu," kata Zahira, suaranya serak namun mantap. "Saya Zahira. Ini sudah terjadi." Hening sejenak. Pak Wisnu menghela napas panjang. "Nyonya baik-baik saja? Di mana posisi Anda?" "Saya aman. Saya di apartemen," jawab Zahira, memotong pertanyaan basa-basi. "Tidak ada waktu untuk itu." Mereka mengambil umpannya, "Pak." Mereka menelannya bulat-bulat. "Semua surat sudah saya tanda tangani. Hak asuh Rafa, pengalihan aset perusahaan. Semuanya." "Mereka bodoh," desis Pak Wisnu, tak mampu menyembunyikan kemarahannya. "Mereka benar-benar serakah." "Keserakahan mereka adalah senjata kita," balas Zahira. Matanya menatap tajam ke dinding di depannya. "Sekarang waktunya. Jalankan rencana, pemisahan aset, tahap akhir. Saya mau Bapak aktifkan benteng pelindungnya malam ini juga." "Saya sudah siap, Nyonya. Pindahkan semua aset bersih pribadi saya yang tidak terkait perusahaan. Pindahkan ke holding company baru yang sudah kita siapkan di luar negeri. Segel semuanya. Pastikan tidak ada satu sen pun dana pribadi saya yang bisa dilacak atau dihubungkan dengan perusahaan beracun itu. Putuskan semua jembatan finansial antara saya dan Revan." "Siap laksanakan," kata Pak Wisnu. "Dalam 1 jam, Nyonya Zahira secara legal akan terpisah total dari PT itu. Semua dana Nyonya akan aman di benteng yang baru. Mereka tidak akan bisa menyentuhnya saat kapal itu tenggelam." "Bagus," kata Zahira. "Hubungi saya di nomor ini jika sudah selesai. Jangan gunakan jalur lama." "Baik, Nyonya. Hati-hati." Zahira menutup telepon. Ponsel itu tergeletak diam di atas meja. Dan saat itulah, benteng pertahanannya runtuh. Adrenalin yang selama ini menopangnya surut seketika, digantikan oleh gelombang rasa sakit yang menusuk. Bukan sakit karena kehilangan harta. Bukan sakit karena pengkhianatan Revan. Tapi sakit karena Rafa. Anaknya. Darah dagingnya. Zahira terduduk di lantai yang dingin. Tangis yang sedari tadi ia tahan di ruang makan, di taksi, kini meledak tanpa suara. Ia membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Bayangan wajah mungil Rafa yang sedang tertidur di kamarnya tadi pagi melintas. Ia bahkan tidak sempat memeluk putranya untuk terakhir kali. Ia tahu Ibu Karina akan meracuni pikiran Rafa, mengatakan ibunya adalah wanita jahat yang kabur meninggalkan anaknya. Ia tahu Revan, ayah yang lemah itu, hanya akan diam dan membiarkan ibunya mendominasi. Air matanya mengalir deras. Inilah pengorbanan terberatnya. Ini adalah bidak termahal yang harus ia korbankan di papan catur ini. Ia harus merelakan Rafa untuk sementara, membiarkan anaknya berada dalam cengkeraman neneknya yang serakah. Tapi Zahira tahu, ini adalah satu-satunya cara. Ia tidak bisa menyelamatkan Rafa jika ia ikut tenggelam bersama kapal itu. Ia harus membiarkan kapal Fajar dan Ibu Karina menabrak gunung es hutang yang mereka ciptakan sendiri. Ia harus membiarkan mereka hancur, bangkrut, hingga tak punya apa-apa lagi. Baru setelah itu, setelah mereka terbukti tidak mampu secara finansial dan moral, ia akan datang. Bukan sebagai istri yang kalah, tapi sebagai ibu yang menang, dengan bukti yang tak terbantahkan, untuk mengambil kembali putranya. Zahira menghapus air matanya dengan kasar. Tangisnya berhenti. Ia bangkit berdiri. Ia berjalan ke koper kecilnya, membukanya. Di sela-sela pakaian, ia mengeluarkan satu benda, sebuah bingkai foto kecil bergambar Rafa yang sedang tersenyum lebar. Ia meletakkan foto itu di meja, di samping ponsel barunya. "Tunggu Ibu, sayang," bisiknya. "Ibu akan kembali. Dan Ibu akan pastikan mereka yang mengambilmu dari Ibu, akan membayar harganya 1000 kali lipat." Seminggu telah berlalu sejak malam penuh drama itu. Di rumah mewah yang kini terasa bebas dari apa yang Ibu Karina sebut sebagai aura negatif Zahira, suasana pagi itu terasa sangat berbeda. Jika dulu ada ketegangan yang teratur, kini ada keriaan yang sembrono. Tawa Ibu Karina terdengar lepas, menggema di koridor luas. Ia sedang duduk di meja makan yang sama, tempat ia menghancurkan rumah tangga putranya, kini dengan secangkir kopi mahal dan sepiring kue dari toko pastry ternama. "Benar, kan,
Revan, apa ibu bilang? Ibu Karina berkata sambil mengoleskan selai impor ke rotinya. Ia mengenakan gaun rumah berbahan sutra baru yang ia beli kemarin. Tanpa perempuan pembawa sial itu, rumah ini rasanya lebih lapang. Lebih damai. Rezekimu bahkan terasa lebih lancar. Revan, yang duduk di seberangnya, tersenyum. Meski ada sedikit lingkaran hitam di bawah matanya, efek dari tidur yang belum sepenuhnya nyenyak, ia merasa lega. Beban di pundaknya terasa terangkat. Tak ada lagi Zahira yang cerewet soal anggaran. Tak ada lagi Zahira yang selalu mempertanyakan setiap pengeluaran besar. Tak ada lagi tatapan menghakimi dari istrinya setiap kali ia menuruti keinginan ibunya. Ia kini adalah raja di istananya sendiri. Ibu benar, sahut Revan. Di depannya, di atas meja yang sama, tergeletak tumpukan dokumen tebal yang baru saja diantarkan oleh kurir dari kantor notaris. Ini adalah berkas-berkas finalisasi pengalihan aset. Nah, itu dia. Surat-surat berhargamu. Seru Ibu Karina, matanya berbinar-binar seperti melihat tumpukan emas. Cepat, Revan, tanda tangani semuanya. Biar sah. Biar perusahaan itu resmi jadi milikmu seutuhnya. Biar perempuan itu tidak bisa mengganggu-gugat lagi. Revan membuka map tebal itu. Halaman demi halaman berisi klausul hukum yang rumit dan bahasa perbankan yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Ada belasan, bahkan puluhan halaman yang membutuhkan paraf dan tanda tangan di atas materai. Ia mulai membaca kalimat pertama, tapi kepalanya langsung pusing. Ini terlalu rumit. Sama rumitnya dengan penjelasan Zahira dulu yang selalu ia abaikan. Aduh, lama sekali kamu, tegur Ibu Karina tidak sabar. Apalagi yang kamu baca? Bukankah Zahira sudah menandatangani surat utamanya? Ini, kan, hanya formalitas administrasi bank dan notaris. Cepat selesaikan. Ibu sudah menyuruh asisten rumah tangga menyiapkan makan siang spesial. Revan menghela napas. Ibunya benar. Zahira sudah menyerah dan menandatangani surat pelepasan utamanya. Ini pasti hanya berkas turunan. Tanpa ragu lagi, ia mengambil pulpen mahal yang tergeletak di meja. Satu persatu, ia membubuhkan tanda tangannya. Setiap goresan pena di atas materai terasa seperti sebuah langkah menuju tahta. Ia tidak tahu, dan tidak mau tahu, bahwa di antara puluhan lembar formalitas itu, terselip dokumen akta pengakuan hutang dan persetujuan pengalihan tanggung jawab debitur. Ia tidak sadar bahwa dengan tanda tangannya sendiri, ia secara sukarela memindahkan semua hutang miliaran yang sebelumnya tersembunyi di balik nama Zahira, melalui pemalsuan tanda tangan, ke atas namanya pribadi. Dia sedang menandatangani surat kematian finansialnya sendiri, sambil tersenyum bangga. Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, Revan menutup map itu dengan mantap. Selesai, katanya, merasa jauh lebih berkuasa. Bagus. Ibu Karina bertepuk tangan girang. Akhirnya, anak ibu memang hebat. Sekarang, dengar rencana ibu. Bulan depan, kita akan keliling Eropa. Italia, Swiss, Paris. Kita harus merayakan kebebasan ini. Kita harus menunjukkan pada dunia, dan terutama pada si Zahira itu, bahwa kita jauh lebih bahagia dan lebih sukses tanpanya. Revan sedikit ragu. Eropa? Ibu, apa kita punya cukup uang? Maksudku, perusahaan. Kenapa tidak? Potong Ibu Karina cepat. Matanya melotot. Perusahaan itu sekarang milikmu. Gunakan saja sisa kredit perusahaan yang masih ada. Untuk apa ditahan-tahan? Kita ini pemiliknya. Kita berhak bersenang-senang. Pemikiran itu terasa sangat menggoda bagi Revan. Benar juga. Selama ini Zahira terlalu kaku. Baiklah, Bu. Nanti aku atur. Janjinya. Di tengah perayaan kecil mereka, terdengar suara Rafa memanggil dari ruang tengah. Nenek, Papa, Ibu mana? Rafa mau ibu. Wajah Ibu Karina langsung mengeras. Ia berjalan cepat ke ruang tengah tempat cucunya duduk di depan televisi yang menyala. Ibu, katanya ketus. Ibumu sudah pergi. Dia tidak sayang lagi sama Rafa. Dia kabur. Sekarang hanya ada nenek dan papa. Jangan sebut-sebut nama perempuan itu lagi. Mengerti? Rafa terkejut mendengar bentakan neneknya. Bibirnya bergetar,
lalu ia menangis. Ibu Karina mendengus kesal. Cengeng sekali. Sama seperti ibunya. Ia kembali ke ruang makan, mengabaikan tangisan cucunya. Revan, suruh pengasuhnya urus Rafa. Bikin berisik saja. Ibu mau menelpon agen travel. Revan menatap anaknya sekilas dengan tatapan bingung, lalu mengangkat bahu dan memanggil pengasuh. Ia kembali fokus pada brosur liburan mewah di ponselnya. Pesta perayaan keserakahan itu baru saja dimulai, di atas bom waktu yang jarum jamnya mulai berdetak semakin cepat. 2 minggu berlalu sejak malam talak itu. Kehidupan di rumah mewah tersebut berjalan dalam euforia kemenangan yang palsu. Ibu Karina telah sepenuhnya mengambil alih peran nyonya rumah, mengatur ulang beberapa perabot, dan memecat 2 asisten rumah tangga yang ia anggap terlalu setia pada Zahira. Revan, di sisi lain, mulai menikmati perannya sebagai direktur utama yang baru. Ia mulai datang ke kantor dengan mobil sport barunya, duduk di kursi kebesaran yang dulu milik ayah Zahira, meskipun ia lebih banyak menghabiskan waktu menyetujui proposal liburan daripada mempelajari neraca keuangan. Pagi itu, Revan sedang menikmati sarapan paginya di teras belakang, menghadap kolam renang. Ibu Karina sedang sibuk di dalam, menelepon agen travel, memfinalisasi rencana perjalanan mereka ke Eropa. Semuanya terasa sempurna, sampai seorang petugas keamanan datang membawa tumpukan surat harian. Revan mengambil tumpukan itu dengan santai. Biasanya ini tugas sekretarisnya, tapi ia sedang menikmati perannya sebagai pemilik. Ia menyortir isinya, beberapa majalah bisnis, undangan acara sosial, dan 3 amplop tebal berwarna coklat kusam. Bukan amplop tagihan kartu kredit biasa. Amplop-amplop ini terlihat resmi, kaku, dengan logo 3 bank korporat besar yang tercetak timbul di sudut kiri atas. Yang lebih aneh, ketiganya ditujukan langsung kepadanya. Tuan Revan, Direktur Utama PT Jaya Warisan. Alisnya bertaut. Perasaannya mendadak tidak enak. Ia membuka amplop pertama, yang berasal dari bank terbesar tempat pinjaman utama perusahaan bernaung. Matanya menyipit, berusaha mencerna bahasa hukum yang kaku dan padat di dalamnya. Kata-kata seperti, tunggakan pembayaran pokok, notifikasi jatuh tempo dipercepat, dan pelanggaran klausul perjanjian kredit, melompat ke arahnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Jatuh tempo dipercepat? Apa maksudnya ini? Gumamnya pada diri sendiri. Ia membuka amplop kedua. Isinya serupa, dari bank yang berbeda, namun merujuk pada pinjaman lain yang ia bahkan tidak tahu ada. Surat ini lebih keras, menyebutkan peringatan terakhir sebelum eksekusi jaminan. Jaminan? Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia teringat tumpukan dokumen tebal yang ia tanda tangani seminggu lalu. Bukankah itu surat pengalihan aset? Kenapa isinya seperti surat tagihan hutang? Saat ia hendak membuka amplop ketiga, Ibu Karina keluar dengan wajah berseri-seri. Revan. Beres. Tiket kita ke Roma sudah dikonfirmasi. Kelas bisnis. Kita berangkat. Ucapannya terhenti seketika saat melihat wajah putranya yang pucat pasi dan surat-surat yang dipegangnya. Ada apa? Kamu sakit? Kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Ibu Karina, nada riangnya langsung berubah jadi ketus. Ibu, lihat ini. Revan menyodorkan kedua surat yang sudah terbuka. Ibu Karina merebut surat-surat itu dari tangan Revan. Ia tidak mengerti istilah-istilah rumitnya, tapi ia bisa membaca kata tunggakan, hutang, dan jaminan. Wajahnya langsung memerah padam. Tapi bukan karena takut, melainkan karena murka. Kurang ajar, desisnya. Ini pasti ulah perempuan licik itu. Ini pasti hutang-hutang pribadi dia yang disembunyikan. Hutang pribadi? Revan bertanya, suaranya terdengar bodoh. Tapi Bu, ini angkanya miliaran. Pasti dia korupsi, bentak Ibu Karina, seolah itu adalah penjelasan paling logis di dunia. Zahira sengaja meninggalkan semua sampah ini untuk kita. Dia pikir kita bodoh. Dia pikir kita akan panik dan membayarnya. Penjelasan ibunya terasa begitu sederhana dan melegakan. Revan langsung mengangguk, ikut merasa marah. Tentu saja. Ini pasti ulah Zahira. Tidak mungkin ini kesalahannya. Ia baru saja mengambil alih.
Benar, Bu, tidak salah lagi. Ini pasti jebakan dia, kata Revan, suaranya kembali menemukan kepercayaan diri. Sudah kuduga, Ibu Karina mendengus. Dengan gerakan dramatis, ia merobek kedua surat peringatan itu menjadi 4 bagian. Ia bahkan tidak peduli dengan amplop ketiga yang belum dibuka. Ia melemparkan sobekan kertas itu ke tempat sampah di dekat pilar teras. Ibu, kenapa disobek? Revan sedikit panik. Itu surat dari bank. Lalu kenapa? Tantang Ibu Karina, dagunya terangkat. Biarkan saja. Ini hutang Zahira, bukan hutang kita. Jangan dipikirkan. Jangan buang-buang waktumu mengurus sampah peninggalan dia. Kita ini pemilik baru. Nanti kalau ada yang menelepon, bilang saja ke mereka, tagih ke mantan istri saya. Selesai, kan? Revan menatap sobekan surat-surat penting itu. Ada keraguan kecil di hatinya. Tapi melihat keyakinan penuh di wajah ibunya, keraguan itu menguap. Ibunya benar. Mereka tidak perlu repot. Ibu benar, kata Revan, tersenyum lega. Ini pasti hanya gertakan administrasi. Sampah. Ia mengambil amplop ketiga yang belum terbuka, yang berisi peringatan paling final, dan, tanpa membacanya, ikut melemparkannya ke tempat sampah di atas sobekan yang lain. Nah, begitu, kata Ibu Karina puas. Sekarang, jangan biarkan sampah itu merusak pagimu. Ayo, kita lanjutkan rencana liburan kita. Paris. Ibu mau lihat menara Eiffel dari dekat. Revan tertawa. Beban di dadanya terangkat. Mereka berdua kembali duduk, membuka brosur perjalanan mewah, mengabaikan bom waktu yang baru saja mengeluarkan bunyi peringatan pertamanya, yang kini teronggok di tempat sampah. Minggu ketiga. Hari yang dinanti-nanti oleh Ibu Karina. Ini adalah hari di mana ia dan Revan akan mengambil uang saku mereka untuk perjalanan keliling Eropa. Ibu Karina sudah berdandan laksana seorang ratu. Ia mengenakan gaun impor terbarunya, perhiasan berlian yang dibeli dari uang pinjaman perusahaan, yang ia kira uangnya sendiri, berkilauan di leher dan jemarinya. Ia sudah tidak sabar memamerkan kesuksesannya di media sosial. Revan, dengan setelan jas mahal barunya, melangkah penuh percaya diri memasuki lobi bank korporat yang megah. Ia merasa seperti pemilik dunia. Ia adalah direktur utama PT Jaya Warisan. Ia sudah membuat janji temu dengan manajer bank untuk mencairkan salah satu deposito terbesar perusahaan. Uang itu lebih dari cukup untuk membiayai liburan mewah mereka selama sebulan penuh. Ibu Karina menunggu di ruang tunggu prioritas, menyeruput teh mahal sambil membolak-balik majalah mode, sementara Revan masuk ke ruangan sang manajer. Selamat pagi, Pak Revan, sapa manajer bank itu, sebut saja Pak Rahmat. Wajahnya terlihat profesional, namun ada ketegangan tipis di senyumnya. Pagi. Sesuai pembicaraan kita di telepon, saya kesini untuk mencairkan deposito perusahaan atas nama PT Jaya Warisan. Yang nomor rekening sekian-sekian, kata Revan lugas, menyandarkan punggungnya di kursi dengan santai. Pak Rahmat tidak langsung bergerak ke komputernya. Ia justru menautkan kedua tangannya di atas meja. Pak Revan, ada sedikit kendala mengenai hal itu. Kening Revan berkerut. Kendala? Apa maksudnya? Itu uang perusahaan saya. Saya direkturnya. Betul, Pak. Namun, berdasarkan sistem kami tidak bisa mencairkan dana tersebut. Seluruh aset atas nama PT Jaya Warisan saat ini statusnya loket. Terkunci. Sikap santai Revan langsung lenyap. Terkunci? Maksud Anda apa terkunci? Saya tidak pernah meminta pemblokiran apapun. Ini bukan permintaan, Pak. Ini adalah konsekuensi otomatis. Jelas Pak Rahmat hati-hati. Di luar, Ibu Karina mulai tidak sabar. Ia melihat dari dinding kaca bahwa Revan dan manajer bank itu terlihat sedang berdebat. Ia mendengus kesal, bangkit, dan mendorong pintu ruangan manajer tanpa mengetuk. Ada apa ini, Revan? Kenapa lama sekali? Cepat cairkan uangnya, kita harus ke butik lagi setelah ini, semprot Ibu Karina. Pak Rahmat berdiri kaget melihat interupsi Ibu Karina. Manajer ini bilang uangnya terkunci. Bu, lapor Revan, nadanya mulai panik. Terkunci?
Mata Ibu Karina membelalak. Ia menatap Pak Rahmat dengan tajam. Apa-apaan ini? Kami ini nasabah prioritas. Anda tahu siapa kami? Ini perusahaan kami. Berani-beraninya Anda menahan uang kami. Cairkan sekarang juga. Pak Rahmat menarik napas panjang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Mohon maaf, Ibu Karina, Pak Revan. Saya tidak bisa. Seluruh aset PT Jaya Warisan, termasuk deposito yang ini, telah dijadikan jaminan silang atau agunan atas fasilitas pinjaman ultra besar. Jantung Revan serasa berhenti berdetak. Dan berdasarkan notifikasi yang kami kirimkan 2 minggu lalu serta minggu lalu. Pak Rahmat menatap Revan penuh arti, karena tidak ada tanggapan ataupun pembayaran tunggakan, pinjaman tersebut kini telah dinyatakan gagal bayar atau default. Revan pucat pasi. Ia teringat surat-surat yang disobek ibunya. Surat-surat peringatan itu. Gagal bayar? Suara Revan bergetar. Tapi itu kan hutang Zahira. Itu sampah peninggalan dia. Kami sudah membuangnya. Pak Rahmat menggelengkan kepalanya pelan. Inilah bagian terburuknya. Maaf, Pak Revan. Mungkin Bapak tidak membaca detail dokumen yang Bapak tanda tangani saat pengalihan aset seminggu yang lalu. Revan terdiam membatu. Menurut data final kami, lanjut Pak Rahmat, Bapak Revan secara pribadi telah menandatangani akta pengalihan dan pengakuan hutang. Seluruh tanggung jawab pinjaman raksasa itu, beserta seluruh jaminannya, kini berada di pundak Bapak sebagai penanggung jawab pribadi sekaligus direktur utama yang baru. Apa? Teriakan Ibu Karina begitu keras, hingga membuat petugas keamanan di luar lobi menoleh. Tidak mungkin. Bohong. Kamu pasti berkomplot dengan si Zahira itu. Kamu menjebak anak saya. Ibu, ini dokumen legal yang ditandatangani di depan notaris, kata Pak Rahmat tegas. Status default ini artinya, seluruh aset perusahaan otomatis dibekukan oleh sistem. Dana ini tidak bisa dicairkan. Aset ini tidak bisa dijual. Semuanya sedang dalam proses awal untuk persiapan eksekusi dan penyitaan oleh bank. Kaki Revan lemas. Lututnya tak sanggup menahan berat badannya. Ia terhuyung dan jatuh terduduk kembali ke kursi. Tanda tangan tumpukan dokumen tebal itu, ia menandatanganinya. Revan, katakan sesuatu. Jangan diam saja, histeris Ibu Karina. Ini tidak benar. Liburan? Eropa? Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Revan. Liburan apa? Bentak Ibu Karina. Ini bencana. Kita ditipu. Revan, dengan sisa tenaga, menarik ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Jika deposito terkunci, ia masih punya aset lain. Villa. Ia akan menjual villa di puncak yang dibeli atas nama ibunya. Ia segera menelepon agen properti langganannya. Pak, jual villa saya di puncak. Cepat, berapapun harganya saya lepas. Sang agen di seberang sana terdengar bingung. Pak Revan? Villa yang di puncak? Setahu saya maaf, Pak, saya baru cek data pagi ini. Villa itu tidak bisa dijual, Pak. Statusnya terikat jaminan silang dengan pinjaman perusahaan Bapak yang sedang bermasalah di bank. Villa itu ikut dibekukan. Ponsel itu terlepas dari genggaman Revan dan jatuh berdebam ke lantai karpet yang tebal. Semuanya terkunci. Semua harta yang mereka rebut. Semua aset yang mereka banggakan. Semuanya ternyata adalah jebakan. Sangkar emas yang indah. Namun pintunya baru saja terkunci dari luar. Mereka terperangkap di dalam, bersama tumpukan hutang miliaran yang kini resmi menjadi milik mereka. Sementara kepanikan meledak di lobi bank dan berlanjut dengan pertengkaran hebat di dalam mobil mewah yang sebentar lagi bukan milik mereka. Di seberang kota, suasana justru tenang dan terkendali. Di dalam apartemen studio yang menjadi benteng persembunyiannya, Zahira duduk di depan laptopnya. Layar itu tidak menampilkan film atau hiburan, layar itu menampilkan data. Sebuah panggilan masuk di ponsel barunya yang aman. Itu dari Pak Wisnu. Mereka sudah tahu. Nyonya, lapor Pak Wisnu. Suaranya datar, namun Zahira bisa menangkap nada kepuasan yang tertahan. Baru saja. Mereka mencoba mencairkan deposito untuk liburan. Gagal. Mereka mencoba menjual villa. Gagal.
Saya mendapat laporan dari kontak saya di bank. Pak Revan hampir pingsan dan Ibu Karina histeris. Mereka tahu mereka terkunci. Zahira memejamkan matanya sejenak. Fase pertama rencananya telah berhasil dengan sempurna. Umpan beracun itu telah meledak tepat di wajah mereka. Bagus, bisik Zahira. Artinya, mereka sekarang tidak punya uang tunai. Mereka tidak bisa kabur. Mereka tidak bisa menyewa pengacara mahal. Tepat, Nyonya. Mereka terisolasi, tambah Pak Wisnu. Zahira mengalihkan pandangannya ke bingkai foto kecil di samping laptop. Foto Rafa yang tersenyum riang. Hatinya perih. Sudah sebulan ia tidak mendengar suara putranya. Sebulan ia menahan rindu yang terasa seperti sayatan pisau tumpul di hatinya. Tapi ia tahu, kesedihan itu harus menjadi bahan bakar, bukan penyesalan. Zahira. Sebuah suara lembut memanggilnya. Nessa, sahabat satu-satunya yang ia percaya, baru saja masuk menggunakan kunci cadangan. Nessa meletakkan kantong kertas berisi makanan hangat di atas meja. Matanya menatap Zahira dengan campuran antara khawatir dan kagum. "Kamu sudah dengar?" tanya Nessa pelan. Zahira mengangguk, matanya masih terpaku pada foto Rafa. Mereka masuk perangkap. "Aku tidak percaya kamu benar-benar melakukannya," desis Nessa, duduk di tepi tempat tidur. "Kamu menghancurkan mereka, Zahira. Sendirian?" "Aku tidak menghancurkan mereka," sahut Zahira, suaranya dingin. Ia akhirnya menoleh ke arah Nessa, dan sahabatnya itu bisa melihat api di matanya. "Mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan keserakahan mereka. Aku hanya memastikan mereka tidak menyeretku dan Rafa ikut tenggelam." Zahira kembali menatap laptopnya. Ia membuka sebuah folder rahasia. Selama sebulan penuh, Zahira tidak hanya bersembunyi. Ia bekerja. Menggunakan sisa aset bersihnya yang telah diamankan Pak Wisnu, ia menyewa seorang penyelidik swasta terbaik. Ia tidak hanya mengumpulkan bukti finansial. Ia mengumpulkan bukti moral. Folder itu berisi laporan harian. Foto-foto Ibu Karina yang sedang berbelanja di butik-butik mewah, menggunakan kartu kredit perusahaan yang kini macet. Foto Revan yang menghabiskan sore di klub golf, bukannya mengurus perusahaan. Tapi ada satu bukti yang paling penting. Sebuah rekaman audio pendek. Penyelidik itu berhasil mendekati salah satu pengasuh baru Rafa. Rekaman itu didapat 3 hari lalu. Suara Ibu Karina terdengar melengking. "Rafa, jangan cengeng. Berhenti menangis, cari ibumu. Ibumu itu jahat. Dia kabur. Kamu ini laki-laki atau bukan? Lemah sekali seperti ibumu." Tangan Zahira terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rekaman itu adalah bukti kekerasan mental yang dialami putranya. "Mereka panik karena uang," kata Zahira kepada Nessa, suaranya bergetar menahan amarah. "Tapi mereka tidak sadar, senjata pamungkas mereka, Rafa, justru akan menjadi palu godam yang menghancurkan mereka." Ia menutup laptopnya dengan gerakan tegas. "Sudah waktunya, Pak Wisnu," katanya, mengaktifkan kembali panggilan telepon. "Saya siap, Nyonya. Hubungi tim pengacara yang sudah kita siapkan. Ajukan gugatan hak asuh penuh atas Rafa ke pengadilan hari ini juga." Nessa menahan napas. "Secepat ini? Sekarang adalah waktu yang paling tepat," jelas Zahira, berdiri dan mengenakan blazer sederhana namun berwibawa. Ia tampak seperti seorang jenderal yang akan maju ke medan perang. Mereka sedang di titik terendah. Mereka panik. Keuangan mereka nol besar. Mereka tidak punya kuasa. Dan sekarang, lanjutnya, kita akan menyerang mereka dengan bukti ganda. 1. Bukti kebangkrutan dan ketidakmampuan finansial total Pak Revan untuk menghidupi seorang anak, berkat dokumen default dari bank. 2. Bukti lingkungan pengasuhan yang toksik dan penuh kekerasan verbal dari Ibu Karina, berdasarkan rekaman audio itu. "Nyonya." Pak Wisnu terdengar terharu. Ini brilian. "Saya mau," perintah Zahira, "surat panggilan pengadilan untuk sidang hak asuh itu sampai ke tangan mereka besok pagi. Tepat saat mereka sedang kalut memikirkan bagaimana cara menyelamatkan harta mereka yang sudah tidak ada. Biar mereka tahu, mereka tidak hanya akan kehilangan harta. Mereka akan kehilangan segalanya." Zahira mengambil tasnya, melangkah ke pintu.
Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini adalah misi penyelamatan. Tepat 1 bulan. 4 minggu hari ini sejak malam di mana Zahira diusir dengan hina. Pagi di rumah mewah itu tidak lagi diisi dengan aroma kopi mahal atau rencana liburan. Sejak kunjungan bencana ke bank seminggu lalu, rumah itu diselimuti awan gelap keputusasaan dan kemarahan yang tertahan. Revan dan Ibu Karina nyaris tidak tidur. Mereka menghabiskan waktu berdebat, saling menyalahkan dalam bisikan-bisikan panik, lalu menyalahkan Zahira dengan teriakan-teriakan frustrasi. Revan sudah mencoba menghubungi semua koneksinya, mencoba meminjam uang, mencoba menegosiasikan ulang. Nihil. Pintu tertutup rapat. Namanya sudah masuk daftar hitam default. Pagi itu, Revan sedang duduk di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang kini ia sadari adalah surat hutangnya, dengan tatapan kosong. Ibu Karina mondar-mandir di ruang tamu, piyamanya kusut, rambutnya acak-acakan. Wajahnya yang biasa angkuh kini pucat dan tirus. Tepat pukul 9 pagi, bel pintu berbunyi. Bukan bunyi bel tamu yang sopan, melainkan bunyi yang ditekan berkali-kali, panjang, dan mendesak. "Siapa itu?" bentak Ibu Karina, kesal karena kegiatannya mondar-mandir terganggu. Ia mengira itu mungkin tukang pos atau kurir. Seorang asisten rumah tangga yang ketakutan membuka pintu. Dan mereka terperangah. Di depan pintu tidak hanya berdiri 1 atau 2 orang. Di sana berdiri 1 tim. Setidaknya ada 6 orang berpenampilan tegas, mengenakan seragam safari gelap, didampingi oleh 2 petugas kepolisian berseragam. Di belakang mereka, di luar gerbang yang sudah dibuka paksa, beberapa tetangga mulai mengintip penasaran. "Ada apa ini ribut-ribut? Kalian siapa? Berani-beraninya masuk pekarangan orang?" Semprot Ibu Karina. Insting arogannya langsung mengambil alih. Pria yang berdiri paling depan, seorang pria berperawakan tegap dengan map tebal di tangan, maju selangkah. Ia tidak terintimidasi oleh bentakan Ibu Karina. "Selamat pagi. Saya Jurusita dari Bank Sentosa Mega. Kami di sini untuk menjalankan surat perintah eksekusi dari pengadilan," katanya dengan suara datar dan keras. Jantung Ibu Karina serasa berhenti berdetak. Revan, yang mendengar keributan itu, berlari keluar dari ruang kerja. Wajahnya langsung pucat melihat para petugas itu. "Eksekusi? Eksekusi apa?" pekik Ibu Karina, suaranya melengking. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kami. Ini rumah anak saya." Pria Jurusita itu mengabaikan histeria Ibu Karina dan menatap Revan. "Atas nama Tuan Revan, selaku penanggung jawab pribadi sekaligus Direktur Utama PT Jaya Warisan. Benar?" Revan hanya bisa mengangguk kaku, lidahnya keluh. Sesuai dengan status gagal bayar, default, atas fasilitas pinjaman nomor XXXPJ 2024, yang surat peringatan terakhirnya telah kami kirimkan, dan abaikan, 2 minggu lalu. Lanjut pria itu, setiap katanya seperti palu godam. Dan sesuai dengan akta jaminan silang yang mengikat seluruh aset perusahaan, termasuk properti di alamat ini, maka hari ini kami akan melakukan penyitaan. Tidak. Ibu Karina melolong seperti hewan terluka. Ia maju, mencoba merobek surat perintah yang dipegang pria itu. "Saya tidak peduli surat-surat palsumu itu. Ini rumahku. Pergi kalian. Pergi." 2 petugas polisi dengan tenang maju dan menahan lengan Ibu Karina. "Ibu, mohon tenang. Kami hanya menjalankan tugas. Ini perintah pengadilan yang sah." "Revan, lakukan sesuatu. Usir mereka. Telepon pengacaramu." "Revan," raung Ibu Karina. Tapi Revan hanya berdiri mematung. Beku. Ia sadar. Ini adalah akhir. Tanda tangannya di surat pengalihan itu. Surat peringatan yang disobek ibunya. Semuanya nyata. "Kalian tidak bisa." "Zahira. Ini pasti ulah Zahira," jerit Ibu Karina lagi, mencari kambing hitam. "Kami tidak berurusan dengan Nyonya Zahira," kata Jurusita itu dingin. "Kami berurusan dengan siapa yang namanya tertera sebagai penanggung hutang. Dan itu adalah Tuan Revan." Pria itu memberi isyarat kepada timnya. "Mulai dari dalam. Kosongkan." Tim eksekutor itu bergerak masuk, melewati Revan dan Ibu Karina yang histeris. Mereka mulai menandai perabotan,
mencabut perangkat elektronik. Kami berikan waktu 1 jam, kata jurusita itu kepada Revan. Kumpulkan barang-barang pribadi Anda. Pakaian, dokumen pribadi. Hanya itu. Sisa aset bergerak dan tidak bergerak di rumah ini, termasuk mobil di garasi, resmi disita oleh bank. 1 jam. Mereka diusir dari istana mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, saat Ibu Karina terduduk lemas di lantai teras sambil menangis meraung-raung, dan Revan berdiri seperti mayat hidup, satu orang lagi mendekat. Pria ini berbeda. Ia mengenakan kemeja rapi, bukan seragam. Ia tampak seperti kurir resmi. Ia mendekati Revan yang sedang menatap kosong. "Permisi, Tuan Revan." Revan menoleh dengan gerakan lambat. Pria itu menyodorkan sebuah amplop coklat lain. Amplop ini berlogo Pengadilan Agama. Surat panggilan sidang. Mohon diterima dan ditandatangani bukti terimanya. Tangan Revan bergetar hebat saat menerima amplop itu. Ia bahkan tidak peduli lagi dengan jurusita yang sibuk di dalam. Ia membuka segel amplop itu. Matanya membaca baris pertama. Gugatan hak asuh anak. Pemohon, Zahira binti, nama ayah Zahira. Termohon, Revan bin, nama ayah Revan. Napasnya tercekat. Ia membaca lampiran singkat di baliknya. Alasan pengajuan, 1. Termohon, Revan, telah terbukti secara finansial tidak mampu menghidupi anak, bangkrut default. 2. Lingkungan pengasuhan saat ini, Ibu Karina, terbukti tidak sehat secara mental bagi anak, dengan lampiran bukti rekaman kekerasan verbal. 2R. Rasanya seperti petir menyambar kepalanya 2 kali di tempat yang sama. Mereka tidak hanya kehilangan rumah. Mereka tidak hanya kehilangan harta. Zahira. Wanita yang mereka buang. Wanita yang mereka anggap kalah dan bodoh itu, baru saja datang untuk mengambil Rafa. Dan ia datang dengan membawa tank, tepat saat Revan dan Ibu Karina bahkan tidak punya 1 peluru pun untuk melawan. Kekacauan di depan rumah mewah itu telah menjadi tontonan yang memalukan. Tepat 1 jam setelah kedatangan jurusita, Revan dan Ibu Karina berdiri di pinggir jalan, diusir dari gerbang mereka sendiri. Mereka hanya diizinkan membawa 2 koper berisi pakaian dan dokumen pribadi. Mobil mewah mereka, perabotan, perhiasan semuanya tertinggal di dalam, disegel sebagai aset sitaan. Tetangga yang dulu menatap mereka dengan iri, kini menatap dengan campuran iba dan cemooh. Dengan sisa sara uang tunai yang ada di dompet Revan, mereka menyewa taksi. Ibu Karina ingin ke rumah kerabatnya, tapi Revan melarang. Mereka terlalu malu untuk menunjukkan kehancuran mereka. Akhirnya, mereka berakhir di sebuah kamar kontrakan petak yang sempit, panas, dan berbau apak di pinggiran kota. Sangat jauh dari istana sutra mereka. Di dalam kamar berukuran 3 kali 4 meter itu, mereka melemparkan koper mereka ke lantai semen yang retak. Ibu Karina langsung terduduk di tepi ranjang reot yang berdecit. Tatapannya kosong, tubuhnya berguncang hebat, tapi anehnya, tidak ada air mata. Syok telah membekukan segalanya. Revan, sebaliknya, berjalan mondar-mandir seperti singa terkurung. Tangannya gemetar tak terkendali. Di tangannya, tergenggam 2 lembar kertas yang kini menjadi simbol kehancuran mereka. Selembar salinan merah surat perintah penyitaan, dan selembar surat panggilan sidang hak asuh anak. "Ini gila," desis Revan, suaranya serak. "Ini tidak mungkin nyata. Zahira perempuan itu, dia merencanakan ini semua." Ibu Karina akhirnya tersentak dari lamunannya. Wajahnya yang pucat kini berubah ungu karena amarah. "Dia menjebak kita. Dia memberikan kita perusahaan yang sudah busuk. Dia tahu selama ini." "Bukan itu intinya, Bu," bentak Revan, meninju dinding triplek yang rapuh itu, membuat debu berjatuhan. "Lihat ini." Ia mengacungkan surat panggilan sidang. Dia mau mengambil Rafa. Dia menggunakan kebangkrutan kita sebagai alasan. Dia punya bukti rekaman kita, Bu. Rekaman suara ibu memarahi Rafa. Mata Ibu Karina membelalak ngeri. Ia teringat kata-katanya. Ia teringat bentakannya pada Rafa. Tidak mungkin pengasuh itu. Kurang ajar. Kepanikan yang sesungguhnya akhirnya melanda. Ini bukan lagi soal uang. Uang sudah hilang. Ini soal Rafa.
Satu-satunya aset yang tersisa. Dan ini soal harga diri. Kita harus menghentikannya, kata Revan panik. Kita harus bicara padanya. Dia tidak bisa melakukan ini. Revan menyambar ponselnya. Model lama yang ia simpan sebagai cadangan, ponsel pintarnya yang mahal ikut disita. Ia mencari nama Zahira. Ia menekan tombol panggil. Di seberang kota, di sebuah kedai kopi yang terang dan sejuk, Zahira duduk di dekat jendela. Di depannya ada secangkir teh melati hangat dan sahabatnya, Nessa. Ia terlihat tenang, meskipun matanya menunjukkan kewaspadaan yang konstan. Tiba-tiba, sebuah ponsel lama yang ia simpan di dalam tasnya, ponsel dengan nomor lamanya yang sengaja ia biarkan aktif dan di-forward ke ponsel barunya, mulai bergetar di atas meja. Di layar, tertera nama, Revan. Nessa berhenti bicara. Matanya terpaku pada getaran itu. Zahira itu. Zahira mengangguk singkat. Ia tidak mengangkatnya. Ia hanya membiarkannya berdering, bergetar, menjerit dalam diam di atas meja kayu. Panggilan itu berhenti. Di kamar kontrakan, Revan menatap layar ponselnya dengan frustrasi. Tidak diangkat. Dia menolaknya. Telepon lagi. Terus telepon. Pekik Ibu Karina, merebut ponsel itu dari tangan Revan. Mungkin dia sedang di jalan. Telepon terus. Jangan berhenti. Revan mengambil algih ponselnya. Ia menekan tombol panggil lagi. Dan lagi. Dan lagi. Setiap kali panggilan itu gagal, ia langsung menekan tombol panggil ulang dengan ibu jari yang gemetar. Di kedai kopi, ponsel itu terus bergetar tanpa henti. Getaran pertama, getaran kelima, getaran ke-20. Itu adalah tarian kepanikan yang panik di atas meja. Nessa menatap ngeri. Dia benar-benar kalap. Sudah 20 kali. Zahira tetap diam. Di kontrakan, Revan melempar ponselnya ke kasur. Percuma. Dia mematikannya. Biar aku. Ibu Karina menyambar ponselnya sendiri. Ia mencari nama Zahira, yang masih ia simpan dengan nama, menantu tidak tahu diri. Ia menekan tombol panggil. Di kedai kopi, getaran dari nama, Revan, berhenti. Sedetik kemudian, getaran baru dimulai. Nama yang berbeda muncul, ibu mertua. Zahira tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Dia tidak menyerah, bisik Nessa. Panggilan dari Ibu Karina sama ganasnya. Berdering, berhenti. Berdering, berhenti. Di kontrakan, Ibu Karina kini histeris. Ia tidak lagi menelepon, ia beralih ke pesan suara. Ia menekan tombol, dan mulai berteriak. Zahira, angkat teleponnya. Di mana kamu? Kamu jahat, Zahira. Kamu tega menjebak kami. Ini semua perusahaanmu, ini semua hutangmu. Kamu harus membayarnya. Kamu tidak bisa lari. Dan jangan coba-coba ambil Rafa. Dengar aku. Jangan ambil cucuku. Pesan suara itu terkirim. Ibu Karina tidak puas. Ia kirim lagi. Kali ini sambil menangis. Zahira, tolong. Ibu mohon, nak, tolong kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Rumah disita. Revan bangkrut. Tolong bayar hutangnya. Ibu mohon. Jangan ambil Rafa. Ibu janji akan baik sama kamu. Tolong, Zahira, angkat. Revan, melihat ibunya yang kini bersujud di lantai kotor sambil memegang ponsel, ikut hancur. Ia mengambil ponselnya lagi. Ia tidak peduli. Ia akan terus menelepon sampai jarinya kram. Di kedai kopi, layar ponsel Zahira kini dibanjiri notifikasi. Revan, 121 panggilan tak terjawab. Ibu mertua, 98 panggilan tak terjawab. Pesan suara baru, 24. Nessa menutup mulutnya. Ya Tuhan, Zahira, ratusan panggilan. Mereka benar-benar hancur. Zahira menatap angka-angka itu. 121, 98. Total 219 panggilan dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia teringat setiap cacian. Ia teringat tatapan hina Ibu Karina. Ia teringat talak Revan. Dan ia teringat rekaman suara putranya yang ketakutan. Ia menarik napas panjang. Tangannya terulur,
bukan untuk menjawab. Tangannya menggenggam ponsel lama itu. Dengan tenang, ia menekan tombol power di samping. Nessa bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Zahira tidak menjawab. Ia terus menekan tombol itu, menggeser ikon merah di layar. Layar ponsel itu menjadi hitam. Getaran itu berhenti. Kepanikan di seberang sana kini terputus total. Hening. Zahira meletakkan ponsel yang sudah mati itu kembali ke dalam tasnya. Ia mengambil cangkir tehnya, menyeruputnya pelan. "Maaf," katanya pada Nessa. "Tadi kita sampai mana?" Ruang sidang pengadilan agama itu terasa dingin dan kaku, sangat kontras dengan api yang membakar di dalam dada para pesertanya. Ini adalah hari perhitungan. Zahira duduk tegak di kursinya, didampingi tim pengacara yang solid yang telah disiapkan oleh Pak Wisnu. Ia mengenakan blus sederhana namun rapi. Wajahnya tenang, matanya lurus menatap hakim, memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di bangku belakang, Nessa duduk dengan tangan terkepal, mendoakan sahabatnya dalam diam. Di seberang ruangan, pemandangannya sangat berbeda. Revan dan Ibu Karina duduk membungkuk. Mereka tidak didampingi pengacara elit. Mereka hanya mampu membayar pengacara pro bono yang tampak lelah dan kewalahan. Revan terlihat 10 tahun lebih tua. Pakaiannya, meski yang terbaik yang ia selamatkan, tampak kusam dan kebesaran di tubuhnya yang menyusut. Ibu Karina, tanpa perhiasan dan riasan tebal, hanyalah seorang wanita tua yang terlihat letih dan penuh kebencian. Sidang berlangsung cepat. Jauh dari drama adu argumen yang dibayangkan Ibu Karina. Ini adalah pembantaian hukum yang sistematis. Pengacara Zahira memulainya. "Yang mulia, kami di sini untuk memperjuangkan masa depan seorang anak. Pihak pemohon, Ibu Zahira, memiliki stabilitas finansial penuh, tempat tinggal yang layak, dan yang terpenting, ikatan batin yang tak terputus." Kemudian, ia menjatuhkan bom pertama. Bukti finansial. Di sisi lain, pihak termohon, Bapak Revan, kata pengacara itu, suaranya menggema, saat ini secara hukum dinyatakan pilot. Ia menyerahkan salinan surat default dari bank. Ia menunjukkan surat perintah penyitaan rumah. Ia menunjukkan bukti bahwa Revan kini tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki aset, dan tidak memiliki tempat tinggal tetap selain kamar kontrakan bulanan. Revan menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. "Yang mulia," lanjut pengacara Zahira, "bagaimana mungkin seorang ayah yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa diberi tanggung jawab untuk menghidupi seorang anak?" Sebelum hakim sempat merespons, bom kedua diledakkan. Bukti moral. Dan yang lebih mendesak, Yang mulia, ini adalah tentang keamanan mental sang anak. Pengacara itu meminta izin untuk memutar barang bukti digital. Sebuah rekaman audio. Seluruh ruang sidang terdiam. Terdengarlah suara melengking Ibu Karina, memenuhi ruangan. "Berhenti menangis, cari ibumu. Ibumu itu jahat. Dia kabur. Kamu ini laki-laki atau bukan? Lemah sekali seperti ibunya. Jangan sebut nama perempuan itu lagi. Mengerti?" Diikuti oleh suara tangisan ketakutan Rafa yang menyayat hati. Wajah hakim mengeras seketika. "Itu bohong." Ibu Karina tiba-tiba melompat berdiri, histeris. "Itu rekaman palsu. Dia menjebak kami. Dia menipu kami. Dia yang menghancurkan kami. Dia perempuan licik. Dia iblis." "Ibu, duduk," bentak pengacara publik Revan, panik melihat kelakuan kliennya. "Tenang. Tenang di ruang sidang." Palu hakim diketuk berkali-kali. Tapi kerusakan sudah terjadi. Ledakan amarah Ibu Karina di depan hakim justru menjadi konfirmasi hidup atas apa yang ada di rekaman itu. Ia baru saja membuktikan sendiri bahwa ia adalah lingkungan yang tidak stabil bagi seorang anak. Revan hanya bisa memejamkan mata. Hancur. Semuanya hancur. Sidang ditutup dengan cepat. Palu diketuk untuk terakhir kalinya. Hakim memutuskan, hak asuh penuh atas Rafa jatuh ke tangan ibu kandungnya, Zahira. Keputusan itu bersifat final dan mengikat, berdasarkan bukti mutlak ketidakmampuan finansial pihak ayah dan bukti kekerasan mental dari pihak nenek. Zahira menarik napas panjang. Beban seberat gunung terangkat dari bahunya. Di belakang, Nessa menangis haru.
Saat Zahira berjalan keluar dari ruang sidang, Revan berlari mengejarnya di koridor. "Zahira," panggilnya, suaranya parau. Zahira berhenti, tapi tidak menoleh. "Zahira, aku minta maaf," katanya putus asa. "Dia ibuku, aku tidak tahu harus bagaimana. Tolong jangan ambil Rafa. Dia satu-satunya yang tersisa." Zahira akhirnya menoleh. Matanya sedingin es. "Satu-satunya yang tersisa?" ulang Zahira. "Saat kamu mengusirku, kamu punya segalanya. Kamu punya rumah, perusahaan, dan ibumu. Kamu juga punya Rafa. Tapi kamu memilih mereka. Kamu menandatangani surat-surat itu tanpa membacanya, karena keserakahan. Kamu mengabaikan surat peringatan bank, karena kesombonganmu." Ia melangkah mendekat. "Kamu tidak kehilangan Rafa hari ini, Revan. Kamu kehilangannya 1 bulan lalu, saat kamu memilih harta beracun itu daripada anakmu. Selamat menikmati kebangkrutanmu." Zahira berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Revan yang membeku di koridor. Di kejauhan, Ibu Karina terduduk di lantai, meratapi nasibnya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Mereka tidak hanya bangkrut, mereka kini diburu oleh rentenir atas pinjaman-pinjaman pribadi yang mereka ambil saat masih berjaya. Penderitaan mereka baru saja dimulai. 1 jam kemudian, Zahira tiba di sebuah panti asuhan sementara yang ditunjuk pengadilan. Jantungnya berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau meledak. Ia menunjukkan surat dari pengadilan kepada petugas. Petugas itu mengangguk dan memanggil nama. "Rafa, ibumu di sini." Dari balik pintu ruang bermain, sosok mungil itu muncul. Mata Rafa membelalak. Selama sebulan ia ketakutan dan bingung. "Ibu?" panggilnya ragu. Zahira tak sanggup berkata-kata. Ia hanya berlutut dan merentangkan kedua tangannya. Keraguan di wajah Rafa sirna. "Ibu." Rafa berlari sekuat tenaga dan menubruk pelukan ibunya. Ia menangis kencang, meluapkan semua rindu dan ketakutan yang ia pendam. "Ibu, ibu, jangan pergi lagi." Rafa takut. "Nenek jahat, nenek marah-marah terus." Zahira memeluk putranya begitu erat, seolah tak akan pernah melepaskannya lagi. Air matanya akhirnya tumpah, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemenangan. "Tidak, sayang," bisiknya, menciumi puncak kepala putranya. "Ibu tidak akan pernah pergi lagi. Kita pulang, ya. Kita pulang ke rumah kita." Malam itu, di apartemen studio yang sederhana, Zahira menyelimuti Rafa yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah bocah itu damai, senyumnya kembali. Zahira menatap keluar jendela. Ia telah kehilangan perusahaan warisan ayahnya, tapi ia telah menyelamatkan aset bersih warisan ibunya. Ia telah kehilangan rumah mewah yang penuh kepalsuan, tapi ia mendapatkan rumah baru yang penuh kedamaian. Revan dan Ibu Karina telah merebut harta darinya. Tapi hari ini, Zahira telah mengambil kembali harta sejatinya. Dan kali ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa merampasnya lagi.